Bab 1646, Angin Bertiup Bawah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, pengadilan keadilan. Di tempat perlindungan yang megah, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Orang-orang ini ditutupi dengan lapisan halo putih, sama mempesona dan lembutnya seperti sinar pertama di bawah matahari terbenam. Dan dalam kekuatan ini selanjutnya, pusat kekuatan seluruh gereja memiliki visi kekuatan yang tak tertahankan pada tubuh mereka. Yang disebut tempat perlindungan adalah inti dari pengadilan keadilan. Ini adalah tempat di mana banyak dekrit tentang pengelolaan bidang yang lebih rendah dari wilayah jiwa Li dan perintah pengadilan untuk musuh yang dicari dikeluarkan. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa pengadilan keadilan adalah seluruh wilayah-wilayah jiwa Li. Para pelayan umumnya ada, dan kekuatan yang mereka pegang cukup tirani. Setelah perintah pencarian dikeluarkan, pengadilan keadilan akan memimpin, pengadilan-pengadilan akan bergabung, dan kedua kekuatan akan bersama-sama menekan kekuatan secara paksa. Satu untuk mengelola kekuatan dan satu untuk mengelola kekuatan tempur. Guru, pada saat ini, di tengah aula yang megah, dua baris pengawal yang tertib berbaris satu demi satu. Wajah mereka tenang, dan mata mereka tertuju pada seorang pria di ujung. Di ujung, sosok pria parubaya yang gagah berani berdiri di sini, dan orang yang berbicara adalah seorang pria yang agak muda di depan pria parubaya itu. Sehelai daun emas muncul di dada pria parubaya itu. Tekstur daun emas itu lembut, tetapi membawa kekuatan jiwa yang mengejutkan. Dengan kejutan kekuatan jiwa ini, saya khawatir orang kuat biasa tidak akan mampu menghadapi orang ini secara normal. Jumlah daun emas dan daun perak menentukan status mereka di pengadilan. Daun perak dibagi menjadi 5 daun. Setiap daun tambahan akan sangat meningkatkan statusnya di pengadilan. Sedangkan untuk daun emas, hanya dibagi menjadi 1 atau 2. Hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik dengan 1 daun emas, dan ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik sejati di pengadilan saat ini. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. 2 daun emas dikatakan dekat dengan para penguasa dari 4 kuil utama, tetapi hanya 1 yang muncul sepanjang zaman. Pada saat ini, pria dengan daun emas di dadanya menutup dan membuka matanya sedikit, dan napas berat masuk ke lubang hidungnya, seperti seekor naga raksasa yang terbangun dari tidur nyenyak, agung dan menyesakkan. Tuan Leng Mou, melihat pria parubaya di depannya dengan mata terbuka, para penjaga di baris kedua semua berbicara serempak, dan suara-suara itu teratur dan terdengar seperti guntur. Deng Qing. Ketika Leng Jue mendengar kata-kata itu, dia mengangguk ringan, lalu menatap pria yang berdiri di belakangnya, dan berkata dengan lembut. Tuan Din, bawahan ini ada di sini. Pria muda di samping itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat. Meskipun masalah reruntuhan api abadi kali ini sangat aneh, itu juga semacam pelatihan untukmu. Jika kamu berhasil mendapatkan api abadi dari reruntuhan, maka api abadi akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Selain itu, kamu juga dapat memasuki tempat ujian untuk menerima warisan ujian. Jari-jari Leng Ai perlahan menutup, tidak dapat menahan diri untuk tidak meremas erat. Sudut mulutnya beralih ke Deng Qing dan berkata, bawahanku menerima perintah. Deng Qing mendengar kata-kata itu, dan ada juga perasaan berapi-api di hatinya. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan dingin. 1 murid sudah cukup. Begitu suara itu jatuh, tubuh Deng Qing tiba-tiba dipenuhi dengan hantu hitam, dan kemudian tubuhnya benar-benar menghilang seperti hantu, tampaknya menuju ke tanah api suci. Hehe, tuanmu, meskipun Deng Qing masih muda sekarang, dia sudah memiliki 3 daun perak. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mewarisi dominasi tuanmu. Beberapa penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mungkin, tetapi kita harus pergi. Setelah melihat Deng Qing pergi, tubuh perkasa itu bergoyang sedikit, seolah-olah dia sedang membangun saluran ruang angkasa. Tuan, kemana kita akan pergi? Kepala pengawal itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pergi ke kuil Dewa Li Hun. Akhir-akhir ini, Li Hunyu tampaknya tidak begitu damai. Kita memiliki banyak kekuatan, dan tentu saja kita tidak bisa absen. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, puluhan orang berturut-turut langsung menuju wilayah jiwa Li, tetapi di antara mereka, kekuatan terendah sudah cukup untuk mencapai Dewa Pejuang Bintang 6. Sisi lain, pengadilan adjudikasi. Di pengadilan adjudikasi,
ia memegang kekuatan adjudikasi di wilayah Jiwali, dan terus terang, ia memegang kekuatan tempur absolut. Kekuatan-kekuatan di pengadilan keadilan mungkin berada di peringkat kedua di antara 5 pengadilan teratas, tetapi yang pertama pastilah pengadilan adjudikasi. Pengadilan adjudikasi memiliki kendali atas kekuatan-kekuatan teratas lainnya di seluruh alam Jiwali, kecuali di kuil Dewa Jiwali, itu sudah cukup untuk mendukung keberadaan yang sangat besar di suatu alam. Di sini, dapat dikatakan bahwa ada contoh pertama dari potongan pertama dan kemudian pertunjukan, jadi pasukan ini adalah pemimpin yang layak dari 5 akademi. Hua Shou, apa yang harus saya lakukan dengan reruntuhan api abadi? Pada saat ini, di Gunung Penghakiman, di tengah gunung, 2 pria perlahan turun. Ekspresi keduanya cukup tenang. Yang satu tampak muda, tetapi yang lain sedang menonton ketika mereka bangun. Mereka tampak seperti naga kuno, tetapi keduanya mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Kirim Yu Xiao untuk pergi. Ada banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah Jiwali dan acara besar dari 5 pengadilan utama gelombang. Bagaimana kita bisa tanpa pengadilan-pengadilan kita? Pria bernama Hua Shou tertawa keras. Bawahan ini akan melakukannya. Tapi ada satu hal lagi. Pria tua itu mengangguk sedikit, tetapi saat berikutnya ekspresinya menjadi aneh. Ada apa? Senyum Hua Shou langsung membeku ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat tatapan yang begitu serius. Di wilayah Jiwali, selain wilayah pemakan jiwa yang disebutkan oleh 4 kuil utama, mungkin ada kekuatan tertinggi yang mengalir ke wilayah kita. Baru-baru ini, kita telah diam-diam menjaga saudara-saudara di sekitar wilayah Jiwali, dan banyak yang telah menghilang, jadi ada orang-orang kuat di halaman, tetapi menemukan bahwa ini tampaknya tidak dilakukan oleh orang-orang kuat dari domain pemakan jiwa, karena di tempat mereka menghilang, aura jahat sangat bermartabat, dan aura ini, menurut penyelidikan orang-orang kuat, mungkin berasal dari ras jahat di luar domain. Itu masih raja ras jahat asing. Setelah melihat itu, suaranya menjadi serak. Bahkan pada level mereka, cukup berbahaya untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat raja di antara ras jahat asing. Raja ras jahat di luar wilayah. Penguasa domain pemakan jiwa. Sepertinya kali ini, rencana Tuan Li tampak menarik. Menurut rencana, saya tentu akan mengatur sisanya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tertawa dan berjalan pergi. Kekuatan Hua Shou saat ini mungkin setara dengan para penguasa dari 4 kuil utama. Sungguh menakutkan. Setelah pria tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang, dan dia mengatur agar para murid pergi ke Tanah Api Suci. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Jiwali terbagi menjadi 2 kelompok. Saat mencari pembangkit tenaga listrik di wilayah pemakan jiwa, mereka diam-diam waspada untuk menemukan aura ras jahat di luar wilayah. Tanpa pengelolaan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, masalah relik api abadi kali ini akan menjadi persaingan paling meriah di antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Jiwali selama 100 tahun. Saat berita tentang api abadi menyebar, ada banyak wilayah di alam Jiwali, dan banyak kekuatan yang memperebutkannya. Jurang hantu yang sunyi dan ceroboh. Ini terletak di tengah batas 5 akademi utama. Tanah di sini dipenuhi dengan tulang-tulang putih suram dan suasananya sunyi. Ini jelas merupakan medan pertempuran antara wilayah Jiwali dan ras jahat dari luar wilayah. Harta karun orang-orang yang gugur. Dan di sini, tampak seperti dataran yang agak luas, tetapi saat ini, di jurang hantu liar ini, aura suram sepenuhnya digantikan oleh aura merah darah. Aura merah darah ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat panas, seperti matahari yang terik di langit, melepaskan kekuatan yang menakutkan sepanjang waktu. Hampir sampai. Di tempat lain, Xiao Yan meninggalkan Institut Spiritual Bumi sendirian, dan segera menggunakan bimbingan kecerdasan untuk menuju ke Guiyuan Belantara, tetapi perjalanannya jauh dan butuh beberapa hari bagi Xiao Yan. Weng berdengung, cahaya putih panas muncul, saluran ruang angkasa langsung hancur, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba tetap berada di tengah udara jurang hantu liar ini. Weng berdengung, Xiao Yan baru saja tiba di sini, dan kekuatan 2 api suci di tubuhnya tanpa sadar melekat pada tubuhnya, melepaskan niat bertarung yang menyilaukan untuk menatap aura merah darah di dunia ini. Ons, bahkan daun mayat hidup dan burung pipit mayat hidup telah mengalami beberapa perubahan halus. Dengan fluktuasi seperti itu, tampaknya api abadi itu nyata. Melihat pemandangan ini, ditambah dengan fluktuasi kekuatan dalam tubuh,
Xiao Yan juga sepenuhnya yakin bahwa berita tentang api abadi itu benar, dan jejak kelegaan tidak dapat tidak muncul dari sudut mulutnya. Namun, di ruang yang begitu luas di sini, di mana tempat api mayat hidup itu berasal. Melihat ruang ini, Xiao Yan berpikir keras untuk sementara waktu. Lupakan saja, pergilah ke pusat terlebih dahulu untuk melihat di mana ada kekuatan api yang paling ekstrim, dan tampaknya ada aura pembangkit tenaga listrik lainnya. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan jatuh ke tanah, dan dengan mudah menghadap ke pusat guyuan liar. Mencicit, kaki depan Xiao Yan baru saja meninggalkan jarak puluhan meter. Tiba-tiba, kekosongan tempat Xiao Yan berada di awal bergetar dalam sekejap, dan benar-benar runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, seorang pria dengan aura mengerikan melangkah keluar dengan satu kaki. Sudah agak terlambat, pria itu baru saja muncul, dan dia melihat ke tempat Xiao Yan pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pria ini, dengan penampilan manusia, cukup halus, seperti sarjana yang lemah, tetapi aura yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya tidak lebih lemah dari orang kuat manapun, dan bahkan kekuatan orang ini mungkin telah mencapai petarung abadi bintang 8. Di antara mereka, dan orang ini adalah iblis yang kuat di dunia iblis, serigala naga hitam. Kultivator Fen Jue yang dikatakan Tuan sedang dicari seharusnya ada di sini, tetapi dengan metode yang diberikan Tuan kepadaku, aku hanya dapat memastikan bahwa orangnya sudah ada di jurang hantu liar saat ini, dan tidak mungkin untuk memastikannya. Heisha Longlang menggelengkan kepalanya. Sudah lama sejak Heisha Longlang meninggalkan dunia iblis dan memasuki dunia hantu. Pertama, orang ini mencari obat ajaib untuk memulihkan kekuatan Kaisar Iblis, dan kedua, dia mencari praktisi Fen Jue, jadi waktu telah tertunda lagi, dan sekarang bahan obat dikumpulkan, jadi langsung mengandalkan kekuatannya sendiri, dia datang ke sini. Selama dia menemukan praktisi Fen Jue, maka perjalanan ke dunia hantu ini dapat dianggap sebagai keberhasilan total. Di sini, tampaknya ada aura, naiklah dan lihatlah. Saat berikutnya, Heishan Longlang mengangkat telapak tangannya dan meraih aura samar di udara. Aura ini ditinggalkan oleh dua api suci Xiao Yan tadi. Ini, api suci, Seng Yan, Fen Jue. Akhirnya aku menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, serigala naga iblis hitam itu tiba-tiba bergidik, dan segera tubuhnya meledak, mengejar langsung ke arah tempat Xiao Yan pergi. Boom! Xiao Yan berjalan dengan tenang di tanah datar, sambil berpikir tentang bagaimana cara berhasil menaklukkan api mayat hidup kali ini, tetapi tanah, pasir, dan kerikil di sekujur tubuhnya bergetar tak terkendali. Sabu-sabu, apa ini? Segera, cahaya hijau gelap memenuhi ribuan meter ruang di sekitar Xiao Yan, dan seluruh ruang itu benar-benar terhalang. Ini adalah wilayahnya. Apakah kamu masih mencari orang kuat di Li Hunyu? Hati Xiao Yan menjadi tegang, dan dia berkata dengan wajah berat, dua api suci di tubuhnya, Fen Jue dan banyak cara lainnya, siap digunakan kapan saja. Karena induksi kekuatan jiwa Xiao Yan, kekuatan orang ini mungkin berada pada level terendah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Selain medan misterius dan tak terduga ini, rasa krisis yang kuat menyapu hatinya. Bahkan dari medan hijau tua yang tampaknya hambar ini, aku bisa mencium kekuatan mengerikan yang sebanding dengan alam pemakan jiwa penguasa. Huhuhu, pada saat berikutnya, di medan hijau tua ribuan meter, sesosok tubuh yang terbungkus sinar cahaya hijau tua melesat ke arah Xiao Yan dengan momentum guntur, dan ada denyut jantung di telapak tangannya yang berfluktuasi kuat. Transformasi pertama Dewa Naga. Transformasi ketiga Dewa Naga, menelan api. Xiao Yan tampak gugup saat melihat ini. Dia menggunakan semua cara dengan saksama, dan segera menaikkan napasnya ke level setengah langkah Dewa Petarung Bintang 5. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 4. Setelah menggunakan Yan untuk meningkatkan kekuatannya 2,5 bintang, dia baru mencapai level setengah langkah Dewa Petarung Bintang 5. Hanya saja bahkan Xiao Yan, di ruang hijau gelap ini, menatap pria aneh ini, ada ketakutan yang dalam di tubuhnya. Hula, sosok hijau gelap itu melihat ini, tetapi tidak bermaksud menahan diri, sosok itu seperti hantu, dan serangan itu jatuh di depan Xiao Yan dalam sekejap. Lawan aku, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut, urat-urat biru pecah, dan pupil matanya dipenuhi kegilaan. Weng Om, pada saat ini, api suci berwarna kaki dan cian langsung membungkus Xiao Yan sepenuhnya, seperti peri api. Sepertinya orang ini pasti. Dalam sekejap,
sosok hijau tua itu perlahan menghilang dan berdiri diam di samping Xiaoyan. Bahkan aura hijau tua itu perlahan memperbaiki dan memulihkan aura Xiaoyan. Gelombang www.novelhall.com. Gelombang kekuatan apa ini? Petik 2. Itu bukan dendam, juga bukan hantu, tampaknya agak mendominasi. Melihat pembangkit tenaga listrik hijau tua di depannya bertindak seperti ini, Xiaoyan bingung. Kerak, dengan suara, sesuatu di tubuh Xiaoyan tampaknya terprovokasi. Sentuhan kekuatan hitam, seperti raja yang sedang tidur, perlahan terbangun. Pria kecil, suara ringan, seperti seorang guru, bergema di ladang hijau tua. Guru, Xiaoyan ditutupi oleh lingkaran cahaya hijau tua, melihat cahaya hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Master pemakan, jiwa, orang ini, statusnya tidak rendah. Itu hanya klon belaka, tetapi tidak dapat melawanku, dan aku tidak memiliki niat buruk terhadap orang ini, hanya untuk membuktikan sesuatu. Menghilang, melihat ini, pria hijau tua itu secara alami menyadari sesuatu dan bergumam sedikit. Setelah beberapa saat, dia mengangkat telapak tangannya, dan lingkaran cahaya hijau tua yang lebih mendominasi ditampilkan, menghilang. Guru, orang ini, di mana itu sakral? Xiaoyan tidak bertindak gegabah, menelan ludah, lalu menatap pria hijau tua di depannya dengan ekspresi yang rumit. Sebelum Master Soul Eater pergi, dia jelas meninggalkan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawanya, dan klon energi adalah salah satunya. Namun, klon energi ini juga memiliki kekuatan Soul Eater, 7 Star Fighting Immortal. Orang ini dapat membunuhnya dengan mudah, jadi bukankah itu kekuatan orang ini, tapi 8 Star Fighting Immortal, hehe. Melihat ekspresi Xiaoyan yang rumit, Heishan Longlang menyeringai padanya, dan sedikit rasa lega muncul di hatinya. Karena baru saja, Black Devil Dragon Wolf telah benar-benar mengetahui detail orang ini. Menurut persepsinya, Xiaoyan memang seorang kultivator Feng Jue, dan dia memiliki 2 api suci di tubuhnya, yang cukup untuk menghancurkan segel Kaisar Iblis, dan merupakan yang paling penting di antara keduanya. Syaratnya cocok, tetapi kekuatan ini tampaknya terlalu lemah. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Setelah berbicara, Heishan Longlang tidak peduli dengan 3721, itu cukup berapi-api. Di tengah, kekosongan tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian jejak kekuatan khusus sistem ruang angkasa berkumpul langsung di kekosongan. Rilis pertama https://https://. Lubang cacing ruang waktu. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika dia melihat ini. Sebagian besar lorong ruang angkasa digunakan untuk pergerakan jarak pendek dan menengah, dan kekuatan pembangun harus di atas petarung abadi bintang 5. Adapun lubang cacing waktu, benda ini digunakan untuk pergerakan ruang jarak jauh, dan kekuatan pembangunnya, hanya pembangkit tenaga listrik di atas dosian bintang 7 yang dapat menggunakannya, dan pergerakan lubang cacing ruang waktu sudah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika hal di atas terlibat dalam lubang cacing waktu, saya khawatir itu akan dipindahkan ke lubang cacing bintang 7 di tempat lain di dunia. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wangwo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Meskipun ini lancang, waktu hampir habis. Semua orang kecil, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Saya melakukan ini hanya untuk beberapa masalah pribadi, jadi saya ingin meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya dalam satu hal, dan saya akan berterima kasih banyak setelah selesai. Ayo, begitu dia selesai berbicara, sudut Heishan Longlang tidak bisa menahan tawa. Dengan lambaian tangannya, dia segera membawa Xiaoyan dan melangkah ke lubang cacing angkasa. Bajingan, Xiaoyan merasakan kekuatan yang tak tertahankan ini, matanya menjadi ganas, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya langsung melonjak, dan beberapa pikiran gila memenuhi benaknya, seolah-olah dia bersiap untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Hei, dalam sekejap mata, tepat ketika serigala naga jahat hitam hendak menyentuh tubuh Xiaoyan, alis Xiaoyan dan cincin Kaisar Yan di tangannya tampaknya terpancing, dan mereka menjadi gelisah seolah-olah mereka secara otomatis melindungi tuan mereka. Di antara mereka, aura kuno tiba-tiba menyebar. Kekuatan kuno ini tidak memiliki sifat, tetapi itu membuat Heishan Longlang terkejut. Tabrakan, dengan tubuh Xiaoyan yang sangat berubah, Heishan Longlang juga segera berhenti dan berkata dengan tenang. Lupakan saja, kali ini aku ceroboh, mari kita tunggu api abadi berakhir. Begitu, suara itu jatuh,
Void Domain di sini benar-benar menghilang, dan Heavian Dragon Wolf juga menghilang, karena Heavian Dragon Wolf tahu bahwa Xiao Yan baru saja napas keluarga Xiao secara mengesankan merupakan kekuatan klan Xiao dan beberapa kekuatan misterius. Kekuatan misterius itu, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, mengandung ancaman yang mematikan. Weng Om, setelah beberapa saat, sepasang mata perak tiba-tiba muncul di lapangan, tetapi mata yang indah ini dipenuhi dengan aura yang agung. 8 bintang pejuang abadi, atomisasi ruang angkasa jarak jauh, tampaknya anak ini sangat penting bagi Soul Eater. Lupakan saja, lupakan saja. Dia sudah memiliki niat untuk mundur, tetapi sekarang setelah dia muncul di mata yang indah itu, Black Devil Dragon Wolf menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaca." Dalam sekejap, mata perak yang tiba-tiba muncul menghilang bersama dengan lapangan hijau tua, tetapi Xiao Yan tahu bahwa mata yang indah ini adalah kekuatan Haonier. Huhuhu, saat sosok kuat dari keduanya menghilang, tubuh Xiao Yan langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Jika bukan karena kekuatan kakak senior Haonier dan dirinya sendiri yang muncul di akhir, aku pasti sudah tertangkap. Orang ini dibawa pergi dari sini, dan dalam hal itu, hanya ikan yang akan mati dan jaringnya akan putus. Bagaimanapun, dia belum menyelesaikan langkah terakhir di dunia hantu, dan dia pasti tidak akan pergi dengan mudah. Lupakan saja, dia benar-benar orang yang tidak bisa dijelaskan, mari kita berbisnis dulu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya langsung. Setelah hampir memulihkan sebagian kekuatannya, dia menuju ke inti Mang Huang Guiyuan. Orang kecil ini memang dilindungi oleh pemakan jiwa yang kuat. Kali ini, aku memberanikan diri untuk mengambilnya. Lupakan saja, pembangkit tenaga alam pemakan jiwa dan iblis cahaya datang ke alam jiwa Li, dan mereka tampaknya punya rencana. Mari kita tunggu dan lihat. Xiao Yan memiliki perlindungan kekuatan seperti itu. Sepertinya dia harus memanfaatkan waktu saat mereka bertarung. Daripada menjelaskannya dengan jelas, agar dia bisa mengikutiku kembali ke dunia iblis, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Dia menghilang perlahan, tetapi dia tidak berlarian, tetapi menyembunyikan napasnya dan mengikuti Xiao Yan untuk melindungi Xiao Yan. Pusat jurang hantu liar, ini adalah area yang agak aneh, karena di sini, sepanjang hari, dikelilingi oleh gemuruh angin gelap, dan ratapan kesedihan tidak tahu dari mana asalnya, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ini adalah pusatnya. Setelah beberapa perempat jam, Xiao Yan tiba di pusat Mang Huang Guiyuan, dan langsung menatap sorotan cahaya yang berada di tengahnya, terkejut. Di dataran tak berujung, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan senjata-senjata patah muncul dalam aliran yang tak berujung, tetapi di tengah tanah, seberkas cahaya yang menembus langit tiba-tiba muncul. Seberkas cahaya ini dikelilingi oleh api merah darah. Ada aura keabadian dan keabadian yang aneh. Bahkan setelah mendekati sini, daun-daun abadi dan burung pipit abadi meletus di tubuh Xiao Yan. Jika tidak ditekan secara paksa oleh Xiao Yan, mereka pasti sudah keluar dari tubuhnya. Turun dan lihatlah. Xiao Yan juga bertanya-tanya ketika dia melihat bahwa di beberapa bukit dan bebatuan di sekitarnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi samar-samar. Dasar bajingan, tapi kami yang terakhir tiba. Melihat Xiao Yan baru saja mendarat, tawa ringan dan manis perlahan muncul tidak jauh di belakang Xiao Yan. Irene, Xiao Yan berdiri di tanah, pertama-tama melirik pilar cahaya besar di depannya, lalu menoleh untuk melihat ke atas, bertanya-tanya. Kemarilah, Irene, memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk pergi ke arah mereka. Semuanya ada di sini. Setelah kedatangan Xiao Yan, beberapa orang di sini juga perlahan bangkit. Ada apa? Xiao Yan baru saja datang ke sini, di dalam batu yang cukup tersembunyi, dan langsung bertanya, karena beberapa orang di sini sangat kuat dari 6 sekte lain dalam pertemuan 7 sekte gelombang www.novelhall.com gelombang mereka benar-benar memilih untuk berdiri diam di dalam batu datar saat ini, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sekarang tempat ini telah dibungkus oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kita bertujuh, yang paling kuat adalah 4 halaman lainnya. Irene melanjutkan, benar saja, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba merasakan aura samar dan tirani memenuhi seluruh tubuh pilar cahaya Tongtian. Dan alasan mengapa mereka menunggu di sini adalah untuk memasuki tanah api suci. Namun, tanah api suci ini ditemukan oleh penguasa jiwa, jadi dia memberlakukan segel di atasnya.
Saya khawatir kita membutuhkan pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama kita untuk tiba sebelum kita dapat bergandengan tangan untuk membukanya. Setelah beberapa saat, Kong An berkata, "Berapa banyak orang yang datang dari 4 halaman lainnya?" Tanya Xiao Yan. "Sepertinya hanya ada beberapa orang di setiap rumah sakit. Lihat, mereka ada di sini." Sambil berbicara, di ruang ini, banyak pasang pupil terkunci erat pada kekosongan tertentu di kehampaan di atas dataran, dan aura yang menyilaukan perlahan muncul seperti bintang. Huhu, tanah api suci akhirnya tiba. Tawa pun muncul, dan tiba-tiba, di kehampaan, serangkaian 4 sosok muncul satu demi satu, tetapi setelah kemunculan keempat sosok ini, hantu liar ini di tanah datar Yuan, ada ketenangan yang sangat mematikan. Sekarang karena pusat kekuatan dari 5 akademi besar sudah ada di sini, sudah dekat untuk membuka tanah api abadi dan api suci. Harta karun yang sangat berharga, saya khawatir itu akan menyebabkan badai berdarah yang nyata. Drama besar yang sebenarnya akan dimulai perlahan sekarang, akhirnya, di sini. Dia melihat beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan, dikelilingi oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pilar cahaya Tongtian, dan sepasang tatapan berapi-api semuanya diproyeksikan padanya. Tabrakan, kehampaan itu tertutup lagi, dan keempat sosok itu jatuh ke tanah dengan mulus. Apakah ini Mang Huang Guiyuan, tempat api mayat hidup itu berasal? Setelah beberapa saat, salah satu dari keempat pria itu berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan antusiasme. Orang ini adalah Feng Qingyang dari Senat, dan kekuatannya adalah tahap awal petarung abadi bintang 5 yang sebenarnya. Dengan bimbingan orang-orang kuat Senat, orang ini akan menjadi pesaing yang sangat sulit bagi kita kali ini. Saat berikutnya, Irene berkata dengan mata yang rumit. Semua orang ada di sini, lalu buka segelnya. Setelah beberapa saat, di antara pasukan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang sombong berkata, "Tunggu sebentar, mari kita melemahkan beberapa jumlah sebelum membuka segelnya. Kalau tidak, dengan jumlah orang yang begitu banyak, persaingan untuk mendapatkan api abadi juga akan sangat sengit." Oh, bukankah ini Eriner dari Akademi Roh Bumi? Sampai jumpa hari ini, mungkin tidak sekuat sebelumnya, hanya Dosian bintang 4 saja yang lengkap, di masa lalu, Ling Yu dan yang lainnya terlindungi, hari ini, aku melihat bagaimana kamu menghadapinya. Setelah beberapa saat, mata Feng Qingyang diproyeksikan ke arah Irene, dan ada sedikit sarkasme dalam suaranya. Senat dan Akademi Roh Bumi terus-menerus berdebat. Selain itu, beberapa murid di Dewan Tetua sangat mengagumi Irene, tetapi mereka langsung diabaikan oleh orang ini. Berulang kali, ini mengakibatkan beberapa prasangka Dewan Tetua terhadap Akademi Roh Bumi. Prasangka semacam ini disembunyikan di masa lalu, tetapi sekarang 2 pembangkit tenaga listrik halaman tidak ada di sini, dan konflik hampir pecah. Bajingan ini, melihat ini, Irene tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia secara alami tahu bahwa tindakan Feng Qingyang adalah provokasi yang mencolok, tetapi karena perbedaan kekuatan antara keduanya, Irene juga hanya gigi perak yang menggigit. Hehe, apakah itu dikabarkan atau tidak? Aku khawatir aku harus mengujinya. Pada saat ini, Xiao Yanjian, yang berada di belakang Irene, melangkah maju dan tersenyum pada keempat sosok di atas langit. Tawa itu mengandung aura mengancam semacam itu tidak salah lagi. Rilis pertama https://https://. Oh, tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4. Kapan pembangkit tenaga listrik tahap tengah Dosian Bintang 4 juga mewakili Akademi Roh Bumi? Melihat tindakan Xiao Yan, Feng Qingyang terkejut pada awalnya, dan kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. "Xiao Yan, kamu..." Melihat tindakan Xiao Yan, Irene segera berkata dengan ragu-ragu. "Tolong teman, terima kasih atas masalah sebelumnya." Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Ketika dia berada di Pagoda Roh Bumi sebelumnya, Irene diam-diam telah membantu Sekte 10.000 Api dan Xiao Gui dan yang lainnya. Pada saat itu, Sekte 10.000 Api sangat terkenal, sehingga banyak kekuatan yang tidak puas dan mencoba bersatu melawan mereka. Karena tindakan Irene untuk menekan suara-suara itu, Xiao Gui memberitahunya masalah ini, jadi Xiao Yan saat ini telah menganggap Irene sebagai teman. Suara Liner membuat Qian Ying ini menjadi salah satu putri paling sombong di wilayah Lihun. Dia juga sangat membantu Xiao Yan. Seorang petarung abadi bintang 4, sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak tahu apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya.
Feng Qingyang mendengus dingin setelah melihat ini. Pejuang abadi bintang 5 benar-benar kuat di tahap awal, tetapi jika dia ingin memberiku pelajaran, itu sedikit tidak memenuhi syarat. Xiao Yan menatap wajah Feng Qingyang yang mencibir, dan lengkungan berbahaya dan dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan, seorang murid dari halaman bawah tanah. Xiao Yan tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini, jadi aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Begitu suara itu jatuh, ki pertempuran berwarna coklat tua yang menyilaukan menyebar seperti gelombang pasang di tubuh Feng Qingyang, lalu tiba-tiba memenuhi tempat ini. Napas yang berat memenuhi langit. Xiao Yan menyaksikan bahwa nyala api merah menyala yang menyilaukan itu seperti kebangkitan naga raksasa yang marah, dan serangan yang mengerikan perlahan-lahan terjadi. Xiao Yan, melihat Xiao Yan seperti ini, Irene tidak bisa menahan rasa khawatir, lagi pula, kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Xiao Yan, apakah orang ini yang mengalahkan Ling Yu di Akademi Roh Bumi dan menjadi yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Akademi Bumi? Pada saat ini, salah satu dari keempatnya, sosok yang terbungkus jubah hitam dengan lembut membuka mulutnya. Kekuatan Yuer juga berada pada tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 5, dan kekuatan jiwanya dapat dikatakan sebagai yang teratas di antara para ahli di lapangan, tetapi meskipun demikian, Yuer mencium sedikit bahaya dari tubuh Xiao Yan. Keluhan di antara mereka tidak lagi sedikit, biarkan mereka bersaing, sehingga akan ada lebih sedikit musuh dalam pertarungan untuk api mayat hidup, meskipun saya tidak berpikir dia memiliki kekuatan ini. Dua pengadilan-pengadilan lainnya dan ahli. Pengadilan keadilan setengah bercanda. Petik 2. Xiao Yan, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Piton Tianyuan. Dengan seruan, Feng Qingyang segera melihat seekor ular piton energi yang mengandung kekuatan coklat tua yang agung, yang muncul dalam sekejap. 4 jari di langit. Melihat ini, Xiao Yan tidak terlalu terkejut, dia mengangkat jarinya sedikit dan tiba-tiba menunjuk ke lokasi Feng Qingyang. Untuk membuat misteri gelombang pergilah ke neraka. Melihat Xiao Yan begitu menghina, Feng Qingyang mendengus dingin, dan segera energi langit dan bumi di sekujur tubuhnya, ular piton energi mengalir ke dalamnya, dan serangan yang mengerikan membuat banyak orang yang hadir. Orang-orang kuat menahan napas, sepertinya saat berikutnya, Xiao Yan akan membayar penghinaan danau fuksian ini. Kumpulkan, kata Xiao Yan lembut, di ruang ini, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, karena pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya di dataran tiba-tiba berhenti berkumpul menuju Feng Qingyang, sebaliknya dia menembak Xiao Yan. Penindasan di atas teknik kultivasi di seluruh tubuh Xiao Yan sebenarnya lebih tinggi dari teknik kultivasi Feng Qingyang. Dua orang dari pengadilan-pengadilan terkejut. Berikan padaku. Ketika celah mencapai pemandangan aneh ini, wajah Feng Qingyang menjadi mengerikan, dan ular piton raksasa yang sangat kuat di tangannya terbang ke arah Xiao Yan dalam sekejap. Serangan semacam itu mengejutkan. Jari keempat, Dong Tianxiong. Xiao Yan berbicara dengan tenang, dan tepat di atas jarinya, sebuah jari yang menyilaukan menembus langit dan bumi tiba-tiba bertemu dengan serangan Feng Qingyang. Sebuah ledakan keras terdengar di udara, dan setelah beberapa saat, ruang kembali tenang lagi, tetapi Xiao Yan tidak terluka, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya, menatap angin yang auranya agak tidak stabil. Jelas, dengan kekuatan Dosian bintang 4 di tahap tengah, dia secara tak terduga menang melawan Feng Qingyang, seorang jenius senatorium tingkat Dosian bintang 5, Xiao Yan, kau sedang mencari kematian. Melihat Xiao Yan tidak terluka, dia sedikit malu, dan wajah Feng Qingyang tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Awalnya, aku hanya ingin mempermalukan Irene, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan diberikan kepada seorang jenderal tandingan oleh burung awal ini, terutama di depan banyak pembangkit tenaga listrik di alam jiwali. Penampilan yang jelek seperti itu tentu saja membuat Feng Qing bangga. Tidak ada setoran, jejak kebencian terhadap Xiao Yan juga terus terakumulasi. Zhao Guang, melihat keduanya di tengah udara, Irene memperhatikan kemarahan di pipi Feng Qingyang, dan segera berkata kepada sosok di depannya, dia tahu bahwa keduanya hanya menguji, jika itu adalah pertarungan sungguhan, tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Masalah ini, mari kita hentikan di sini. Selanjutnya,
Mari kita bergandengan tangan untuk mengangkat segel api mayat hidup, dan mari kita bicarakan sisanya. Setelah beberapa saat, Zhao Guang melangkah maju, dan napas yang kuat tiba-tiba memenuhi kekosongan. Di tengah, karena Xiao Yan juga diundang oleh mereka untuk bergabung dengan aliansi wilayah tengah, Zhao Guang, sebagai pemimpin, tentu saja tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak lagi mewakili dirinya sendiri, tetapi Akademi Roh Bumi. Apakah itu juga dalam tahap awal Douxian Bintang 5? Melihat pembukaan Zhao Guang, kesombongan Feng Qingyang yang arogan berangsur-angsur menghilang. Mari kita berbisnis. Setelah beberapa saat, menyaksikan pemandangan yang sunyi di lapangan, orang-orang kuat lainnya dari 3 rumah berbicara pada saat yang sama, tetapi langkah tadi jelas-jelas disetujui oleh mereka. Ini keberuntungan untukmu, tetapi di reruntuhan api mayat hidup, aku harap kamu masih bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Feng Qingyang mendengar kata-kata itu, dan tidak terlalu ragu-ragu, langkah apapun. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Orang-orang ini, meskipun pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak puas, tidak ada cara lain bagi Feng Qingyang untuk bertindak seperti ini. Bagaimanapun, mereka harus bergantung pada mereka untuk memasuki tanah api suci. Semuanya, silakan mundur, 5 pengadilan utama kita siap untuk membuka segel. Setelah beberapa saat, dalam kekosongan ini, Yu Xiao dari pengadilan penghakiman sedikit gemetar, dan fluktuasi terang meresap. Boom! Tampaknya Xiao Yan dan Feng Qingyang baru saja bertarung, menyebabkan pilar cahaya Tongtian menghasilkan fluktuasi yang agak aneh. Baru saja, terima kasih banyak, kalian bisa memasuki reruntuhan sebentar lagi, dan kalian bisa mengikutiku. Melihat Xiao Yan baru saja keluar dengan paksa untuk dirinya sendiri, Irene berkata dengan suara rendah, menggigit gigi peraknya dengan ringan. Oke, mendengar ini, Xiao Yan tidak menghindar, tetapi mengangguk setuju. Tanah api suci ada di depan kalian, mari kita lakukan, semuanya. Setelah beberapa saat, Yu Xiao melirik Xiao Yan dengan ekspresi rumit dan berkata, entah mengapa, kekuatan Xiao Yan di tahap tengah petarung abadi bintang 4 sebenarnya cukup untuk mewakili Akademi Roh Bumi untuk berpartisipasi dalam pertempuran api suci, yang mengejutkan Yu Xiao, dan Xiao Yan ini samar-samar membuat Yu Xiao merasa takut. Lakukan. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat dari 5 halaman bersinar dengan kilau yang menyilaukan di tubuh mereka, sama menyilaukannya dengan bulan yang cerah. Setelah beberapa saat, kekuatan di tubuh kelima orang itu perlahan merayap dan akan bergabung. Pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman benar-benar memiliki prestise yang luar biasa. Pembangkit tenaga listrik lainnya di tanah melihat kelima orang yang terus-menerus naik ke langit, dan bergumam dalam hati mereka, dengan kerjasama mereka berlima, yang menyelimuti pintu masuk ke tanah api suci, juga menjadi jelas. Susu, apakah ini murid teratas dari 5 akademi di Lihunyu? Kekuatan Douxian Bintang 5 di tahap awal, ditambah kekuatan alam, mungkin cukup untuk menghadapi Douxian Bintang 5 tahap akhir secara umum, tetapi kali ini, kita mematuhi perintah Lord Demon untuk mengumpulkan api mayat hidup, jadi kali ini, tidak peduli berapa banyak orang kuat yang kau kirim, itu hanya untuk membuka jalan bagi ras jahat ekstrateritorial kita. Tanah api abadi akan menjadi tempat di mana kalian para arogan jatuh. Ketika Lihunyu kehilangan kesombongan kalian, orang-orang dewasa akan menyerang lagi, dan itu hanya masalah waktu sebelum kehancuran Lihunyu. Pria berpakaian abu-abu dengan kulit muram dan aura yang agak lesu berkata dengan senyum berdeguk, tetapi dia berpikir bahwa tidak hanya ada satu, tetapi puluhan orang kuat setingkat ini di antara kerumunan, tetapi aura mereka tersembunyi. Itu cukup sempurna, dan tidak mudah ditemukan secara umum. Itu pembangkit tenaga listrik dari 4 akademi lainnya. Mengapa keempat halaman mereka hanya mengirim 1 murid? Mungkinkah jumlah murid di halaman mereka sangat langka? Xiao Yan bergumam pelan sambil melihat kelima orang yang auranya semakin terang benderang, tetapi Xiao Yan tahu bahwa dengan kerjasama mereka berlima, hanya masalah waktu sebelum segel itu rusak. Alasan mengapa keempat halaman lainnya hanya mengirim 1 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi Shengyan adalah karena hal-hal lain di halaman mereka. 4 halaman lainnya berbeda dari Institut Roh Bumi kita, jadi alokasi sumber daya mereka didasarkan pada kekuatan, dan hanya ada beberapa jenius yang ditempatkan di halaman, dan murid-murid lainnya tersebar sepanjang hari. Irene tampaknya sedang memperhatikan dari keraguan Xiao Yan, dia menjelaskan. Jadi begitulah gelombang Xiao Yan mendengar kata-kata itu,
mengangguk ringan, dan segera melihat ke udara, karena saat ini, kekuatan kelima orang itu telah mencapai puncaknya, dan pilar cahaya yang melindungi pintu masuk Shengyan mungkin sudah didukung. Tidak akan lama lagi. Bas! Pada saat yang sama, dua api suci di tubuh Xiaoyan memancarkan aura waspada, dan sumber aura itu berasal dari kerumunan besar. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Fluktuasi ini, apakah ada pembangkit tenaga listrik dari luar wilayah? Xiaoyan sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan api suci, dan dia dapat dengan mudah mengidentifikasi aura yang berasal dari api suci berdasarkan perubahannya. Aura kewaspadaan seperti itu sangat mengesankan. Sheng Yan merasakan rasa jijik yang berasal dari ras jahat di luar wilayah itu, dan Sheng Yan mengirimkannya hanya untuk memberitahu Xiaoyan. Sepertinya perjalanan ke api abadi ini tampaknya tidak sesederhana itu, tapi... Penguasa jiwa, tunggu aku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terdiam selama beberapa saat, menunggu pintu masuk muncul. Bum bum bum. Dalam sekejap, kekuatan yang menyilaukan dari kelima orang itu tiba-tiba meledak di samping pilar cahaya, membentuk 5 pilar ki pertempuran yang bergejolak. Hancurkan untukku. Dengan mendengus dingin, Yu Xiao tiba-tiba berteriak, dan sinar energi pada kelima orang itu mencapai kekuatan yang melonjak ini dan tiba-tiba mengenai sinar merah menyala. Sabu-sabu. Semburan energi bergetar hebat, menghiasi ruang, dan semburan energi yang lebih dahsyat, tepat di bawah serangan semua orang, menyebar dari sinar cahaya merah menyala. Segel itu, akhirnya menghilang. Pada saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat dahi mereka dengan susah payah, dan kemudian melihat ke pusat ledakan. Setelah akibatnya menghilang, itu digantikan oleh tirai cahaya merah menyala. Di dalam tirai cahaya, napas keabadian yang aneh meresap, dan bahkan melalui tirai cahaya sutra ini, mudah untuk menemukan bagian dalamnya, dan pemandangannya mengejutkan. Pemandangan hati orang-orang perlahan muncul,